horor lagi. Cuman ini sesuatu yang jauh berbeda dan fresh banget gitu. Ya, terus kalau aku sempat casting dulu, tapi untuk castingnya itu langsung ke karakter yang aku mainin sekarang. Awalnya waktu baca skrip tuh kayak shock kan, kayak Shock banget shock sih. lah, kayak, aku awal dapat serius? skripnya dibaca semuanya tuh yang kayak ini gila sih. Iya, ini kayak scene ini beberapa yang iya. kayak ini beneran nih kita mau ngambil scene kayak gini nih. Kamu lumayan ini ya, tapi nggak boleh diomongin Iya, soalnya. nggak boleh diomongin. Aku lumayan agak ini sih. Lumayan berat lah Berat scene-nya, iya. sih. Kayak aku sampai kayak, aku tuh takut mendalami banget, takut gak bisa balik gitu loh. Aku Masa sempet sih? bilang gitu. Hai semuanya, kami dari cast Bangsal Isolasi. Aku Kimberly Ryder, aku berperan sebagai Weni. Aku Gesta, berperan sebagai Yeti. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol di Movie Talk. Jadi Bangsal Isolasi ini menceritakan tentang penjara wanita di tahun 90-an. Di sini tuh kita menceritakan bagaimana kehidupan di sebuah penjara wanita ini dengan segala konflik-konflik yang ada dan segala ya cewek-cewek dengan latar belakang yang berbeda-beda, karakter beda, semua punya masalah-masalah sendiri dan akhirnya ya biasalah ada disatukan berantemnya lah, ada apanya lah. Iya. Terus jadi ada misterinya juga. Ada misterinya juga. Jadi karakter aku ini si Weni dia itu sebenarnya menjebloskan diri ke dalam penjara. Jadi dia napi baru nih, ini napi lama nih dia. Dan dia itu kenapa dia menjebloskan diri karena dia ingin mencari tahu tentang sesuatu kejadian yang terjadi di penjara. Yang aneh lah yang terjadi di penjara itu. Ya, nah kalau si Yeti ini dia lebih dulu dibanding Weni. Dia salah satu tahanan juga di penjara itu dan dia tuh punya karakter yang kayak di penjara itu tuh dia kayak bodo amat, gak peduli sama orang yang di sekitarnya. Dia tuh cuman pengen sama orang yang disayanginnya aja dan kayak ngelindungin orang yang disayangnya. Gitu. Lumayan strong sih sebenarnya lumayan karakternya. strong banget. Ya. Pastinya dari setnya yang kayaknya belum pernah digarap ya di perfilman Indonesia, drama tentang cewek-cewek di penjara, all female prison, dan semua drama yang terjadi di situ, terus ada misterinya juga, terus hal-hal yang mengejutkan yang terjadi di situ, ada thrillernya juga, jadi berbeda lah daripada yang sekarang ada gitu. Masih fresh gitu ceritanya. Fresh banget. Settingan penjaranya itu beneran penjara? Enggak, sebenarnya kita syutingnya itu di Benteng Van der Wijk, itu tuh kayak peninggalan Belanda gitu, bangunannya udah 200 tahun. Kita syuting di situ terus di set sedemikian rupa sama seperti di penjara gitu. Aku sempat ditawarkan sih jadi Weni ini dan karena berbeda aja storyline-nya dan aku dari awal baca sinopsisnya mikir wah ini beda gitu loh, ini kayaknya seru banget nih di penjara wanita. Walaupun sekarang lagi gila-gilanya horor lagi, cuman ini sesuatu yang jauh berbeda dan fresh banget gitu. Ya, terus kalau aku sempat casting dulu, tapi untuk castingnya itu langsung ke karakter yang aku mainin sekarang. Awalnya waktu baca skrip tuh kayak shock kan, kayak shock banget shock sih. Lah, kayak, aku awal dapat serius? skripnya dibaca semuanya tuh yang kayak ini gila sih. Ini kayak scene ini beberapa yang kayak ini beneran nih kita mau ngambil scene kayak gini nih. Kayak mind blowing banget sih. Terus lumayan waktu crazy. pas aku baca dengan karakter yang aku mainkan tuh kayak gimana ya, bisa nggak ya, aku kayak mikir gitu kan, soalnya sangat-sangat bertentangan banget sama diri aku. Tapi kayak karena ini first movie aku, jadi kayak ya udah why not deh aku coba gitu loh kan, kayak untuk men-challenge diri aku juga gitu. Kalau dari aku sih
karakter aku suka tuh dia kayak cewek yang kuat, terus juga pengen ngelindungi orang yang dia sayang, cuman ada yang lainnya tuh ya yang belum bisa aku jelaskan sekarang. Itu kayak aduh ini bukan diri aku banget sih gitu, gimana ya gitu. Kalau dari aku dia itu she would go to great lengths to get what she wants. Jadi apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dia mau, dan lumayan. Si Weni ini serius, beda banget dari aku. Dia itu serius banget, jurnalis. Dia sampai mau menjebloskan diri ke penjara karena dia ingin mencari tahu suatu hal, kebenaran. Itu beda banget sih dari aku. Dia super strong banget sih sebenarnya. Kalau yang nggak disukai dari karakter, Yang nggak disukai apa ya? bagus-bagus sama nih. Terlalu ambisius mah. Mungkin ya bisa dibilang terlalu ambisius, iya. Dan jadinya mungkin jadi membahayakan diri dia juga Iya, gitu. benar. Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak sih, apalagi kalau udah tahu penjaranya penjaranya gitu kayak kan. gimana kan serem juga. Iya. Terus nggak cuman cewek-ceweknya doang yang serem gitu loh, yang ada yang cari masalah sama kita lah atau apapun itu, tapi ada yang misteriusnya juga gitu di penjara itu. Sebenarnya kalau aku dulu kan sering banget jadi antagonis ya. Itu suatu challenge yang menyenangkan sekali buat aku gitu. Kalau aku sendiri, sebenarnya aku dulu waktu masih kecil banget nih SD, aku tuh bully. Aku tuh suka ngebully. Oh, suka ngebully, bukan Iya. dibully? Mungkin karena aku yang paling tinggi di kelas atau yang paling bully di kelas atau gimana, jadi aku suka ngebully. Cuman makin kesini yang kayak malah gue yang lebih terbully gitu. Cuman jadinya seru aja gitu memainkan yang antagonis. Terus yang baik-baik malah banyak nangisnya apa Iya. segala macem, itu susah juga sih, itu capek emotionally sih. Jadi pasti dua-duanya ada plus minusnya lah. Kalau aku sebenarnya pengen coba sih yang kayak protagonis ya, soalnya kayak kebanyakan antagonis gitu. Karena gak tau kenapa kayak dari muka aja tuh orang misalnya kayak awal kenal aku tuh suka bilang kayak lu jutek banget gitu. Padahal kayak aku enggak, aku cuman kayak lagi diem biasa aja gitu loh. Terus kayak RBF kali. Iya, RBF. Terus kayak beberapa temen aku juga bilang emang cocok sih jadi antagonis, muka lu gak ada baik-baiknya. Wah, pasti rasanya tuh awal-awal ya aku nervous banget sih, kayak sampai mau ngomong sama Kak Kimberly sama Kaulan aja tuh kayak aku lihat-lihat dulu nih, ini moodnya lagi bagus kayak gitu. Takut salah ngomong kan. Apalagi waktu itu sama Kaulan ada kayak scene dimana aku fighting sama dia, aku kayak ngata-ngatain dia pakai bahasa kasar, terus aku kayak izin dulu, Kaulan maaf ya aku nanti ngomong-ngomong kasar, mohon izin, aku lagi gitu, tapi nggak enaknya. Tapi kayak untungnya tuh aku kayak seneng ketemu sama Kak Kimberly sama Kaulan tuh, mereka di lokasi sangat-sangat very welcome, tuh nggak ngebuat aku tuh merasa terintimidasi gitu loh, sebagai anak baru tuh kayak nge-support dan kayak rangkul gitu loh. Jadi kayak aku juga Ya, semangat untuk pengen syuting lagi. Aku juga ngerasa kayak di sini castnya walaupun predominantly cewek-cewek semua kan ya kebanyakan, tapi kita pada asik gitu loh, kayak castnya sama krunya tuh semuanya we get along, nggak ada yang let's say kayak sok ngartis atau gimana kita gitu. kayak Jadi kompak banget, kompak sih. semuanya nggak ada yang kayak boundaries, gue pemeran utama, gue pemain lama gitu, nggak ada, itu nggak ada banget. Seru lah. Jadi seru. Aku pernah tuh, jadi kayak ending ceritanya aku, pokoknya aku masuk ke satu sinetron yang awal banget pernah aku syuting, dan aku ceritanya itu episode terakhir aku di situ, dan aku scene terakhirnya itu aku seharusnya aku sedih banget karena akan meninggalkan orang yang
aku sayang banget, tapi dia akhirnya nggak sayang balik sama aku. Terus aku ceritanya seharusnya nangis kan, terus beneran nangis gitu. Terus akhirnya udah cut, udah selesai scene ending itu, tapi aku masih kebawa gitu loh, nangisnya agak lama gitu, akhirnya masih nangis. Ini scene terakhir aku, ini episode terakhir aku. Karakternya sama ini bakal terakhir syuting. Iya, terus nggak tahu kan, aku masih baru banget, nggak tahu kapan akan syuting lagi apa segala macam, jadi kebawa sedihnya. Itu aku masih 14-15 tahun gitu. Kalau aku pernah sih kemarin waktu pas yang ini memerankan karakter Yeti ini, kan dia agak-agak kayak manly kan, kayak maksudnya lebih kayak tomboy gitu Iya. kan. Terus ke bawah ke daily aku yang kayak aku kayak gini, kayak gestur itu ke bawah gitu loh. Terus kayak sampai ditanya, lu nggak ini kan? Katanya enggak lah, aku bilang gitu kan, kayak jangan sampai metode ya katanya gitu. Metode ya. Iya, jangan sampai metode ya, enggak lah, aku bilang gitu. Sampai kayak beberapa orang tuh menanyakan, tapi enggak ini kan gitu. Oke lah, maksudnya kayak jadinya natural lah. Iya, bilangnya. iya. Kayak gitu. Nggak Terus dibuat-buat. iya, terus sebelumnya juga pernah kayak di series, syuting di series itu kan kayak aku menggunakan karakter itu yang tertekan banget gitu. Sampai udah selesai syuting, nyampe rumah aku tuh masih kayak berasa sedih gitu, yang kayak kenapa gue kayak feeling perasaan tuh yang kayak Masih lagi tertekan, down banget iya, gitu ya. iya. Lebih ke persiapan diri untuk fighting scene-nya sih. Jadi kan aku emang kita sempat ada workshop, ada Iya, reading, pendalaman karakter, beda skrip, beda karakternya. Terus ada koreo buat fightingnya yang akhirnya diganti lagi, ganti lagi. Pas udah di set berubah lagi. Berubah lagi karena kan menyesuaikan sama setnya kan ya saat itu. Terus ini akan ada scene fighting nih, terus udah gitu sama Mbak Wulan lagi fightingnya kan, dia yang nge-gymnya oke banget badannya, gua yang nggak pernah nge-gym lagi gara-gara gua punya anak kecil-kecil. Jadi seenggaknya oke, di kamar gua push up, stretching supaya itu tiap hari, supaya besoknya kalau misalkan ada scene-scene yang scene berat atau gimana nggak ketarik, sakit apa kan, kalau nggak besok-besoknya kan syutingnya nggak asik banget gitu. Ada kayak nge-build chemistry sama lawan main aku. Jadi selama pas lagi reading, pas lagi mulai workshop tuh aku nempel terus sama dia kan, kayak bareng, terus kayak sama lawan main aku untuk ngebangun chemistry-nya gitu. Sampai di lokasi juga kita pas lagi break atau apa kayak selalu bareng nempel terus gitu. Ya jadi itu bangunan yang berumur 200 tahun ya, jadi pasti ada penunggunya. Terus kalau aku sendiri sih, aku percaya kalau aku itu tidak punya sixth sense itu. Jadi aku tidak akan pernah melihat atau merasakan, tidak peka akan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi aku santai-santai aja, cuman aku percaya adanya tuh, aku percaya pastinya. Cuman kayak ada kru art ya? yang mereka lagi ngeset nih, bikin set apa segala macem, duk berisik kan malam-malam sampai jam 11 malam. Terus akhirnya didatengin sama kakek-kakek, katanya udah jangan berisik lagi, lanjut besok gitu katanya. Terus besoknya ditanya, ini kakek-kakek siapa sih? Nggak ada yang tahu itu siapa, itu kakek-kakek. Dan itu nggak sekali, beberapa kali kejadian, 2 apa 3 kali gitu si kakek-kakek itu datengin karena emang lagi berisik gitu. Selain dari itu, aku ngerasain sih itu kayak di hari pertama aku syuting, aku kan tag malam nih. Aku tag malam, terus aku ada scene dimana aku tuh ngomong kasar sama berperilaku yang tidak baik lah. Nah, aku salahnya di situ nggak bilang permisi dulu nih, saya lagi acting, saya lagi syuting gitu loh, bukan saya beneran gitu loh. Terus udah gitu, udah selesai syuting jam 2, aku pulang ke hotel, mandi, terus aku tidur. Pas lagi tidur aku mimpi, kebangun jam 4, dibangunin sama anak kecil rambutnya blonde. Kayak kamu jangan macem-macem ya di sini.
Aku langsung bangun dong, kaget kayak Dia bener-bener ngomong bahasa dibangunin. Indonesia apa gimana sih? Jangan macam-macam yang di sini Iya, gitu. oke. So kaget dong. Udah ngerti bahasa Indonesia Iya, kayak 200 terus tahun di kayak- sini. Mungkin ya udah beradaptasi Iya. sama bahasa Indonesia. Jadi gitu. Pas aku udah bangun kayak bangunannya tuh maksudnya kayak di bangunan-bangunan tua gitu loh, kayak ya peninggalan Belanda gitu. Cuman aku nggak tahu itu Benteng Van der Wijk atau bukan gitu kan, kayak agak-agak lupa gitu. Terus teman aku juga dia lawan main aku di hari yang sama, dia pulang syuting, itu dia mandi, dia dengar suara ketawa. Dia lagi mandi dengan suara ketawa. Terus kayak kita berusaha berpikir positif kan, maksudnya kayak mungkin itu dari TV kali. Terus Dari kayak sebelah, ya dari iya, sebelah kamar kali. Terus sebelah, kalau ya. aku kayak mungkin aku dibangunin buat sholat subuh kali gitu kayak gitu. Iya. Gitu aja sih. Untungnya nggak ada yang parah-parah banget kayak sampai Kesurupan kesurupan atau gitu. enggak sih, Alhamdulillah enggak. nggak ada. Sama siapa aja yang gue dijambak ya, kayak ada beberapa orang. Ya biasalah ya kalau misalkan suatu penjara wanita itu dengan semua cewek kan pasti ada problem-problemnya sendiri ya. Ada yang cari masalah juga tuh ada gitu. Jadi antara sama Mbak Wulan atau sama geng-gengnya dia atau sama siapa lagi ya kemarin ya. Pasti ada jambak-jambakannya atau tampar-tamparan dikit. Ada. Jadi adegan-adegan dari si actionnya tuh benar-benar dilakukan gitu ya biar berarti kan udah gila-gila gitu ya aku nggak mau kena gitu asal gimana. Oh iya pasti, kan kita emang ada coachnya juga, fighting coachnya juga, ada koreonya juga. Ada kena dikit, cuman waktu pas bagian yang kayak dilempar itu kan kayak Mbak Wulan berusaha ngelempar aku kan, kayak aku ya udah ngelemparin badan aja gitu. Sempet biru-biru kan. Harus kontrol dari kita. Iya, iya. Sebenarnya, cuman aku malah minta kayak kalau let's say, Mbak Wulan nendang aku di perut tuh sempat. Aku bilang beneran aja kenain aja gitu loh biar asli. Iya, iya. Cuman kan kita harus jaga tuh supaya nggak ketendang yang nggak dalam banget kan. Jadi biar asli aja sih ininya reaksinya. Iya. Lebih enak gitu sih. Iya, lebih enak kayak gitu. Kalau Jadi nggak kayak biasanya kalau aku let's say lagi nampar orang nih, ya aku mau nampar kamu nih. Aku pasti bilang sama kamu, aku akan nampar kamu sebelah sini ya, kena dikit ya. mungkin lebih kayak saling bisa memahami kali ya dan bekerja sama gak sih kalau di dalam kayak situasi kayak gitu. Iya, iya. Yang pertama aku. You're so lucky kayaknya punya experience yang positif banget. Iya, iya. Di film pertama aku ketemu sama semuanya, kru dan pemain-pemain tuh sangat-sangat suportif gitu. Sebenarnya kita itu tidak sempat mendatangi langsung sebuah penjara wanita sih enggak ya. Cuman kalau dari cerita kayak ada beberapa yang dari lumayan cerita, relate deh. Iya, jadi sangat possible kalau hal-hal itu terjadi di penjara wanita yang asli. Iya, yang asli pasti kayak ada yang maksudnya kayak senior gitu kan, kayak ngerasa ada mereka tua gengnya di situ gitu loh. Ada yang merasa senior gengnya, terus ada yang ada politik-politik yang di dalam penjara wanita itu kayak yang gimana yang agak kacau ya. Terus mungkin ada relationship sama sipirnya juga. Terus ada hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah penjara wanita yang terjadi. Iya. Kamu lumayan ini ya, tapi nggak boleh diomongin Iya, soalnya. kalau diomongin aku lumayan agak ini sih. Lumayan berat lah. Berat scene-nya, sih. Kayak aku sampai kayak, aku tuh takut mendalami banget, takut gak bisa balik gitu loh. Masa sih? Gitu. Gimana ya, aku kayak pengen mendalami, cuman takut gak bisa balik gimana. Sampai kayak, nggak aman kok. Nggak tahu ya, karena kita belum nonton sebenarnya, end ya. produknya tuh kita belum nonton, cuman
Pokoknya ini tuh nggak semuanya horor ya, maksudnya it's a mixture, bukan cuma horor tapi ada thrillernya juga, Ada misterinya juga. Misteri, pokoknya shocking aja lah kita bisa. Ada dramanya juga. Ada dramanya, ada dikit. Gitu. Pokoknya ya sesuatu yang fresh, yang beda lah dari yang ada sekarang. 1 sampai 10 aja lah, iya 10 lah pasti ya. lah. Kalau bisa 100 sih. Kita jangan kasih 10 deh, kasih kayak 8 biar ekspektasinya nggak terlalu tinggi banget iya, gitu iya. kan, nggak asik kan. Let's say 8 udah bagus banget loh. Ya. Kalau enggak 9,91%-nya kan kesempurnaan punya Tuhan gitu. Oh, iya. Kalian yang pasti sekarang udah penasaran banget sama film kita, pokoknya jangan lupa saksikan film Bangsal Isolasi Di awal tahun 2024 dan jangan lupa follow Instagram kita @filmbangsa_isolasi buat supaya kalian tahu update-nya. Iya, nanti kapan trailernya keluar, terus kapan filmnya keluar. Dan keseruan kita pas lagi syuting. Yes. So, jangan lupa nonton film Bangsa Isolasi. Bye bye, thank you.